Oke bosku, ketemu lagi sama gua Larry Chaos. Nah kali ini CCBTV lagi ke markasnya BCK. Ini gue tahu kamu diundang apa nggak diundang nih. Nah, di sebelah gua ada Ferry, ini kode. Nah, gua kalau lo mau tahu keseruannya, jangan lupa subscribe, like, share di channel. Ini acara apa? Ya sebenarnya acara ngumpul-ngumpul aja sih, kita manggilin lagi yang senior-senior termasuk sesepuh dan founder, terutama dari Bekasi lah, biar Bekasi. pada nongkrong lagi, biar kita kangen sebenarnya sama yang teman-teman yang lama, karena udah jarang kopdar, gitu. Jadi kayak kan BCK Tuhan, keluarga, pekerjaan, hobi gitu. Makanya jadi ketika yang poin 3-nya udah penuh, baru yang hobi. Nah makanya mereka mentingin keluarga dulu, kerjaan dulu, baru hobi. Nah gitu, makanya ini kita panggilin lagi. Ya, gua juga tahu dengan sejarah BCK. Terus kemarin si Konde komen apa? Suruh datang ke sini. Makanya gue datang, kalau nggak ada ini nyuruh gue nggak berani lah. Kampung tadi. Jadi make sure tamu yang diundang gitu ya. Undang. Lagian kan cuman istilahnya silaturahmi lah. Selama PPKM ya udah nggak pernah. Dan teman-teman yang baru mungkin kan baru tahu Supermoto, pengen tahu sejarahnya, nonton terus. Apalagi BCK sekarang udah banyak membernya ratusan. Wah, kalau dulu nih gue bilang pasukan semut ya 2013 gue kalau datang udah pasti 100 lebih. Gue bilang sampai kayak ular loh, sampai belokan masih gue bilang deh enak BCK nih. Iya om. Oh shit. Yaudah bosku, nanti kita ke dalam kita ngobrol sama sesepuhnya. Oke, thank you bosku, gas terus. Oke bosku, nah tadi kita habis ngobrol beramai-ramai sama member, tanya jawab. Nah kali ini gue mau ngegali lebih dalam tentang BCK. Mumpung ada founder-foundernya nih pada datang nih, ibadah ini kan acara nggak di ini ya, Fer ya? Nah, Tidak direncanakan. Alhamdulillah sukses. Ada ini mungkin di sini gue akan menggali lebih dalam sejarah BCK itu seperti apa, mulai membernya berapa, habis itu sekarang udah berapa, terus pengalamannya, naik turunnya. Nah, ya udah nih perkenalan sama satu-satu. Selamat malam, saya Iwan PH, Radian BCK Cikarang. Dulu Cikarang awal berapa orang? Awalnya saya masuk sih udah banyak. Oh udah banyak. Saya kan transferan Tom dari Bandung. Yaman berarti. Ya, selamat malam. Nama saya Yaman. Saya tinggal di Cikarang. Awal mula BCK dari Karawang sendiri ada sekitar 4 orang. Dari Cikarang 4 orang juga. Dari Bekasi berapa ya Mage? 2 orang. Mungkin itu. Terus abis itu kopdarnya awalnya? Kalau kopdar kita nggak matokin sih, kadang kita keseringan Di mana? Di stadion itu. Di stadion Karawang. Dulu belum ada kegiatan yang mana ya, cuma Belum ngobrol-ngobrol, ada, terus ngobrol, ngopi. trik-trik mencari member. Ya, ayo kasih tahu dong. Biar enggak, ini kan video ini biar inspirasi buat penerus lo pada nih BCK ke depannya. Gitu. Ya awal mula mungkin dari sosial media juga Om. Oh sosial. Ya dari Facebook juga. dulu ya. Iya. Banyak Facebook. Awal-awal nyari Facebook kan waktu dulu belum banyak lah pengguna Supermoto kan. Iya. 2000 Masih berapa itu? 2012-an pertengahan 2012 tahun ya? itu. Yang saya baru gabung juga
sebenarnya udah ada yang dari Karawang, Cikarang, mungkin Bekasi juga. Bekasi belakangan ya. Belakangan banget. Belakangan ya. Dulu teman kita itu dari Karawang mungkin udah bergabung ikut-ikut touring sama yang dari Jakarta itu, ya sama Om Leri mungkin ya. Sama Cracker. Sama Cracker, sama Kita Smoke. kita nggak boleh ngelupain sejarah. Ya. Dulu emang awalnya BCK itu gabung ya. Betul. Ya. Kemudian ada kesalahan sedikit, akhirnya mulai besar, mulai banyak. Nah ini juga independen sampai sekarang gitu. Cuman kita buka sejarah awal itu nggak masalah karena kita nggak bisa melupakan sejarah. Walaupun gimana, walaupun kita terakhir dari sana gitu. Terus Man? Ya kalau untuk perekrutan member sendiri kita sebenarnya ngalir apa adanya aja gitu ya. Cuman kan dulu emang jarang pengguna supermoto. Jadi kalau kita lagi jalan kemana ada pasti kita ajakin buat gabung ke kita. Udah ada ini nggak komunitasnya belum gitu? Nah, ya? iya. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita juga dulu sebenarnya bukan BCK namanya Om. Ya Cracker itu belum BCK itu kan Cikarang kali dulu ya. Masing-masing aja gitu kan. Cuman Cikarang Karawang. iya. Pas jalannya waktu gitu semakin banyak ya salah satunya ada yang ngusulin kenapa nggak digabung aja gitu kan. Ya. Mungkin kalau lebih rame ya lebih banyak ya lebih rame gitu kan. Mungkin itu sih Om. Ini kenalin dulu Jack Pray dulu bekas ini gini-gini bekas Mas nasional. Humas nasional Cracker tahun berapa? Tahun berapa? 2015. Selama berapa lama? 6 bulan. Nah kita kan lagi ngomongin sejarah BCK ya, kita harus benar ibaratnya ya sejarah walaupun hitam putih atau merah itu emang udah sejarah, itu nggak akan bisa dirubah gitu ya. Jack Ya saya gabung tuh 2013 ya Om ya. di BCK. Nah, saya tinggal di Cikarang Barat. Tapi aktif ya, kalau dulu kan jujur aja euforianya tuh kental banget dah. Jadi kesana sini ke Bekasi, ke Karawang banyak. Ya tergantung angin inilah Mengarah. Mengaras lah kemana. Jadi pengen ke Karawang ya. Karawang. Kadang cuma lapar doang, kalian nengokin apa? Ke Mang Udi. Iya. Jadi Gua tadi kasih tahu ya Mang Udi itu ya, apa dan nggak siapa. usah lah, cuma ada thread nah jadi yang saya rasa itu kan kalau zaman dulu kan terkenalnya KLX ya Om ya. Iya. Karena motor Trio mungkin yang pabrikan dengan harganya kelas menengah ke bawah itu kayak KLX lah paling gampang dikenal. Itu ketemu itu seminggu sekali udah untung. Iya, benar. Enggak sekarang ya. Segala kesibukan kita Iya. ya. Dan ketemunya itu emang orang hobi Om. Nah. Orang-orang hobi dan pengen dia seneng, pengen cari tahu dan mungkin emang udah dari hobinya di trail gitu ya, bermoto. Dia tuh ketemu seminggu sekali satu aja udah alhamdulillah banget, seneng banget. Paling cuma saya hello doang itu udah seneng banget. Nah makanya dari situ tuh banyak tuh penculikan Khususnya Bekasi, Cikarang, Iya. Karawang Iya. ya dipilihkan untuk perekrutan ya. Bukan Tapi ya. perekrutan bukan buat teroris tapi Jadi sedikit tambahin waktu zamannya dulu culik-culikan ya, mungkin ya gua termasuk salah satu tukang begal lah ya zaman dulu. Kita nongkrong di mana gitu. Gimana? Pepet ya kan. Lu mana, Kita lu? benar kita lagi jalan. Oh, kemarin gua ngeliat ada anak bawa KLX tuh ya kan. Yuk kita samperin yuk di Greenwich ya kan segala macam. Kita samperin sampai dia ketakutan gitu Iya, ke kan. rumahnya. Ada apa nih gitu kan? Ada apa nih? Nah, terus kita ajak gabung, kita ajak nongkrong, Aib juga. Terus sampai satu ketika kita pernah lagi pulang kopdar. Terus ada anak bawa supermoto dulu masih pakai ban 14. Oh, ya, dia Masih tracker standar awal, dah, ya, dia masih tracker standar. awal. Kita samperin di Kalimalang, gue inget banget tuh. Kita pepet, kita bertiga kalau nggak salah. Lu ada nggak ya? Gilang kayaknya, gua Gilang AF ya kan. Dia bawa dengan motor standarnya, kita ikutin. Kita pakai knalpot racing kan, takut dia. Kita pepetet. Kenapa bang? Gua salah apa gitu kan tiba-tiba? Enggak bang. Kita cuma mau ajak gabung doang. Kita komunitas gini kita jelasin. Kita minta nomornya, akhirnya besok ikut kopdar. Siapakah itu? Enggak, itu namanya Safran kalau nggak salah. Dulu gua namanya Safran. Sekarang udah nggak aktif juga, dia udah pindah ke Bandung di Safran itu. Terus Tim culik lah itu. tim culik. Nah, ini satu lagi Agen. Nah, coba ceritain kan selalu founder lo. Kesannya sampai sekarang tuh gimana sih? Sebelumnya Saya founder gitu. memperkenalkan diri ya. Iya.
Saya founder gitu. Iya, biar dikenal orang. Nama gua Ardi. Enggak, tapi ini panggil penting buat ini kan kita di channel YouTube nih ya. Sekarang kan tuh era digital. Kalau dulu mungkin kita 2013 tuh di koran. Ya. Abis orang baca selesai Buang. udah nggak dikenal. Mungkin ya ini salah satunya ya kita bangkitin sejarahnya, siapa tahu yang kedepannya dengan tahu perjuangan lo orang pada, mereka akan lebih semangat untuk memajukan BCK. Jadi tahu, dan juga kayak kita kan merasa ibaratnya lo pada semua member kan lo pasti nggak tahu. Ya, dengan mungkin dengan vlognya ini seenggak-enggaknya mereka walaupun nggak deket tahu ini Om Age nih ya yang paling galak. Yang suka ngegas ya. Iya. Kan di sini enak nih, ketawain orang-orang pada tahu. Jarang-jarang itu. Jarang-jarang. Ketemu aja jarang kan. Biasanya kan cuma sepitak doang. Iya. Mungkin flashback sekilas aja ya, kalau dulu sebelum terbentuk BCK tuh masih udah dibahas, masih namanya Cracker ya. Dari Bekasi itu cuma gua sama Erwan untuk ada untuk ngumpul sama temen di Kerawang. Kita ketemu di Cikarang sama Bang Yaman sama Bang Arianto. Kita jalan ke sana berempat pakai motor ke Kerawang. Setelah itu kita bla 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 segala macam, kita adventure, kita ngomongin kita nggak bisa gini-gini aja nih. Kalau misalnya memang kita hobi kita bisa besarin. Ya kalau misalnya memang banyak peminatnya sih apa salahnya kita membesarkan gitu. Cuma seiring berjalannya waktu makin besar entah gimana caranya. Gua jujur aja tuh kaget, udah lama nggak ketemu, tahu-tahu pas ada Kopdar Gap Bekasi Cikarang Kerawang itu parkiran pun nggak Ada ratusan. nggak muat lah pokoknya. Saking banyak banyaknya nggak pasukan muat. semut. Terus kita di situ juga ada ya biasalah sharing-sharing, dan tercipta di situ kita gabungin aja atas nama Bekasi Cikarang Kerawang. Disitulah terciptanya BCK Supermoto. Kalau untuk proses-proses penculikan, begal-begal, khususnya rekrut ya, rekrut itu teman-teman masing-masing sih. Kalau misalnya kita kan juga punya kesibukan masing-masing ya. Iya. Nah kalau misalnya untuk suka dukanya ya pasti namanya komunitas pasti ada lah ya. Untuk naik turun ada yang nggak nyaman di satu komunitas itu, ada yang cabut tahu-tahu hilang. Cuma ya itulah tantangan satu komunitas ya untuk mempertahankan gitu. Bukan kalau untuk membangun sih mudah ya, mempertahankan itu ya susah. Itu pesennya tuh buat lo pada member BCK sekarang 200-an mungkin 2000-an kali ya. Kita Kalau nggak boleh tahu. ngitung ya Om ya, kalau boleh ngitung tuh kan saya pernah kebagian jadi ngurusin merchandise tuh Hodi lah, Hodi. Iya. Hodi. Itu sampai berapa kloter ya? Kalau nggak salah sampai 5 kloter produksi Hodi tuh. Ke gerbong dong. Iya, ampun. Kereta. Pertama 70, kedua 130. Ya segitu tuh rata-rata. Itu member ya? Iya, Itu member ya? Member gaib bukan? Kalau masalah gaib mungkin kan namanya orang kan ada yang biasanya, nah wataknya karakter orang kan udah beda ya Bian. Ada yang Cuman, malu nggak pernah muncul, Ya. tapi Cuman kalau mantap, dihitung dari terus. itulah, kalau dihitung itu bisa sampai 600-700 tuh. Bus, lumayan tuh. Satu ini stadion hampir parkirannya habis semua sama dia. Emang dulu di Senayan kalau didatang gue bingung nyari parkiran. Nah, ini itu udah. Ini banyak Ini amat. Supermoto Jabodetabek ya? Ada yang udah di jalan udah gini. Wah, gue bilang emang kalau emang bukan buruh pekerja nih kalau udah gini kan lu bilang buruh ya kaum buruh nih, kaum wah buruh ya. udah ampun dan ya udah pada makan belum udah pada baju belum ya udah ambil Orang timbang nasi bungkus seneng lah. iya Minimal stiker ya, minimal stiker aja. Masih datang ya? Masih datang. nah Pakai plastiknya nggak Iya. apa-apa ya. iya Cangkolin di paku.
kurang bangunan. Nah ini satu lagi nih Ferry ini. Ferry ini paling banyak jam terbangnya mungkin di BCK ya kan. Udah ke sono bawa bendera BCK udah hampir seluruh Indonesia Ferry. Belum, Pak. belum. Doain aja. Oh. Lo udah kemana aja? 2017 tuh ke Aceh. Terus Pulau Jawa udah, Karimun Jawa, Lombok, Bali, terakhir kemarin ke Flores, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya apa ya, kalau misalkan masalah nanyain pengalaman, banyak banget pengalaman dari perjalanan gua bawa nama BCK. Itu sungguh disambut hangat lah sama temen-temen Supermoto terutama ya kan. Bukan dari Cracker doang, bukan dari SMI, bahkan independen, semuanya welcome. Nggak ada yang nolak kehadiran gua gitu loh, semuanya. Makanya kalau ditanya BCK gede, mereka tahu BCK seperti apa gitu. Dan apa ya, pengalamannya juga amazing lah, maksudnya buat teman-teman sampai bisa tahu BCK sampai segede ini. Gue juga terima kasih sama teman-teman yang sekarang gedein BCK. Terus juga terima kasih buat para founder yang udah mendirikan keluarga ini gitu loh. BCK sekarang udah gede gitu lah. Gitu. Zaman dulu susahnya, waduh, beradul lah. Zaman perjuangannya ya dibilang culik-culikan, bahkan dibilang diteriakin orang gitu, sampai diteriakin motor apa ini gitu kan, berisik banget gitu. Sampai sekarang ya diakui. Iya, udah baju hitam gitu kan. Nambahin sedikit dulu kenapa namanya BCK gitu ya. Bekasi, Cikarang, Kerawang. Kenapa gitu? Kita pengen nih tiga kota ini jadi satu nama. Jadi satu nama. Dulu mungkin gue di Kerawang, enggak, gue pakainya Cracker Kerawang. Oh nggak bisa, gue kan dari Cikarang ya kan. Ya udah Cracker Cikarang. Gue dari Bekasi, nggak mau gue ya kan. Gue nggak mau bawa nama Cikarang, bukan nggak mau, tapi lebih ke kota sendiri lah gitu kan. Mencakup semua. Iya, mencakup semua. Nggak ada B. Nah itu kata-kata Om Iwan ya kan. Halo Om Iwan. Apa kata-katanya? Kata-katanya Nggak ada B, bukan BCK. Nggak ada iya betul. Nggak ada B, nggak ada CK. Gimana sih? Gue nggak tahu. Ya pokoknya gitu lah. Mungkin Ya sobat udah. kentalnya tahu kali. Iya, tuh saudaranya. Om Iwan mau di hatiku. Ya pokoknya gitu. Kenapa tercetusnya nama BCK? Kita nggak mau menghilangkan yang dulu-dulu. Kita mencakup semuanya. Jadi tercetuslah nama BCK Supermoto. Nggak mandang milih ya, walaupun Bekasi chapter lebih kecil atau Kerawang lebih besar. Ya, sama. kita rata. semua sama. Heeh. Bisa dibilang dulu Bekasi terlambat ya, Ge. Terlambat, bahkan di kopdar terakhir itu baru ada di Bekasi itu belakangan ini aja. Paling kecil dulu cuman beberapa orang doang. Ya lanjut. Ya, saya Tio. Saya gabung BCK itu dari 2013. Saya dulu inget banget di sosial media waktu itu pernah tanya, parkir tuh kopdar kapan? Ya kan? Untuk tracker dulu, Iya. ya kan? Ruli. Dan di situ Aib nongol tuh. Wih, paling cepet Iya, dulu. Aib lagi. Fenomenal. Gitu. Yang begini nih. Itu jempolnya udah nempel, udah auto itu. Aib naga. Oh. Aib naga. Pokoknya kalau ada orang nanya, Aib udah pasti pertama. Jadi kata Aib gitu, lu ngapain kopdar jauh-jauh ke sana? Udah lu kopdar bareng gua aja ke Cikarang. Dulu Bekasi belum ada kopdaran, baru Cikarang sama Kerawang. Iya, akhirnya ketemuan tuh sama Aib, diajaklah ke Cikarang. Itu pertama kali masuk BCK. Dijilat Lulus ya? aja. Enggak. Dijilat apa? Dia orang-orang itu doang. Dia biasanya nih ya, buat yang nggak tahu Aib Naga, kalau ada email baru jilat sama dia. Itu semua. Jadi punya keluarga itu cuma alibi doang ya. Tapi anaknya 5 loh. Doyan. Itu sih ceritanya gini, Bang. Kalau belum dapat anak cowok nambah terus pokoknya. Iya. Terus ya Mungkin bisa Iya. dilihatin nanti fotonya Om. ya nanti kirim. Kayak gini, kayak gini ya. Ketemu Aib tuh, ketemu Aib. Ya biar pada para member yang baru tahu lah intinya. Iwan juga, terus ada yang gue dekat juga Agus Bento. Agus Bento. Om Edung, Yang Endung, terus yang almarhum Deka, Om Gali. Gali. Nah itu hebat itu orang itu. Sekarang yang udah nggak muncul-muncul itu Om Sayogo. Iya, Om saya muncul ya. sebenarnya dia sering lewat, cuman sering depannya saya hello lah, tapi kalau ngumpul udah nggak pernah. Ya mungkin nanti kalau ngeliat kita begini Bisa dia jadi mau kan? lagi ya. Iya. Kepanggil lagi, waduh, gue masih punya keluarga loh di BCK. Ternyata mereka masih, walaupun gue udah nggak punya motor, mereka masih welcome buat gua gitu. Ayo Iya, makanya udah
kopdar tuh di Cikarang pertama, terus berikutnya ke Karawang, dapat sekian berapa bulan, akhirnya Bekasi kan ada beberapa orang nih, tercetus lah, mending kita bikin kopdaran sendiri, katanya gitu kan. Awalnya Karawang punya, Bekasi Cikarang punya, ini Bekasi doang nih belum ada, ya kan. Akhirnya pertama kali kopdar di mana Om? Sevel. Pangkalan Jati, Pangkalan Ya kan? Pangkalan Jati. Bayangin, namanya Bekasi, kopdarnya Jakarta. Di Jakarta. Tapi lu penemu ini yo, penemu minum bir dingin ditiup dulu. Lu. Jadi itu dulu di sampel tuh udah lama. Akhirnya gara-gara itu Om, karena cuman dulu kan kita kopdaran tuh 3 Dari Jakarta. untuk di Bekasi sendiri kan kopdar hari Jumat, ya kan. Terus di Cikarang itu Minggu sore. hari Minggu sore, ya kan. Ikutin Ikutin Om Iwan. Kan malam minggu dia banyak ini. Kan dulu Om itu ya. dia. Iya. Lah itu. Dia liburnya Senin. Juga Senin. Terus kalau Jadi sore, ke Kerawang kan kopdarnya Sabtu tuh. Jadi kita malam Minggu tuh kadang-kadang mungkin kalau yang Bekasi mau mampir kopdaran jadi bisa rolling gitu lah. Ya, jadi itu dulu Ya kita kan? kopdar terus. Kopdar Dari terus, Jumat, Om. Jumat malam Sabtu Bekasi. Ya kan, malam Minggu kita ke Kerawang. Kerawang. Nanti Minggu sore kita ke Cikarang. Orangnya itu juga. Yang saya nggak apa-apa yang bujang. Ya, gue dong. Tetep, saya ikut. Ya udah punya anak bini, saya ikut. Dulu waktu halal bihalal pertama BCK tuh cuman 20 orang Om. Iya belum terlalu nggak rame kayak sekarang lah, ya kan. Gara-gara pokoknya kita semenjak rame tuh gara-gara apa? Ada Kopdar Gap itu. Makanya member kita gara-gara Kopdar Gap ya mungkin jadi gara-gara Kopdar Gap kita jadi terkenal gitu Om. Iya. Yang dari mana-mana datang dulu sampai Jakarta aja ikut Iya. Kopdar Gapnya BCK. Jangan kan Jakarta sampai dari ada yang Indramayu ya dulu ya. Oke, nah itu Bandung, Purwakarta. Lah semenjak itu BCK. Kuncinya terus. sih ya entertainernya nih Aep. Nah, Ya. Entertainer itu Aep. karena dulu gini Om, setiap acara ya Om, kalau nggak ada Aep itu nggak rame Om. Iya. Kalau ada Aep, kenangannya itu pasti ada aja. Biang onar. Ormas. Nggak tahu lagi motor berhenti jatuh apa gimana itu pasti ada aja. Pasti deh. Jadi Pasti deh. Enggak, Aib, nggak usah ngomong aja kita mau ketawa ngeliatnya. Jadi Nggak usah ngomong, udah nggak usah ngomong. stand up menang dia ya. Iya. Tapi nggak usah ngomong, diem aja udah. Apalagi dia ngomong, ya kan? Dia nggak ngomong aja kita mau ketawa. jadi dulu ada Aep Laga tuh rame suasana. Kalau nggak ada dia tuh nggak rame, touring mana aja. Nah semenjak itu sampai sekarang, alhamdulillah masih betah di BCK Om. Iya. Karena ya itu tadi kekeluargaannya ada, itunya ada. Kita nggak mandang kita mau naik motor apa sih nggak itu. Tapi karena kita udah kenal, kita udah akrab, nah di situ terjalin kekeluargaan kita. Kayaknya gitu aja Om. Nah, terus sekarang penerus gimana? Ya. Nah, Ini bener nih regenerasi nih. Iya, Regenerasi nih. terus. Nah, Oke, selamat malam. Saya Dimas Om, Ya, lebih Mas. akrab dipanggil Frank Om. ngeprank mulu lu. Panjang sekarang yang panjang. Member lu bohongin mulu. Enggak, ini serius, kalau cerita ini serius. Om. Oh iya. Berdasarkan data dan fakta. Iya. Saya sebenarnya lama di Karawang. Di Karawang, habis itu karena kebutuhan dapur kan, dan pekerjaan pun pindah sekarang domisili di Cikarang. Sebenarnya di Karawang itu saya ada di posisi di zaman benar-benar masa transisi dan benar-benar masa panas banget lah waktu itu. Negara api ya, zaman Karena negara ya, api. seperti tadi yang dibilang Om Age, kita itu cracker kan dulu itu. Saya pas join itu 2014. Anip 2 sebenarnya udah ada sih, cuman belum terlalu aktif kan. Berjalan lah tuh cracker BCK, keren pokoknya namanya tuh, Cracker Industrial Region BCK. Industrial Lokasi di Region. Karawang kan. Satu-satunya dan pertama dulu itu 3 kota dijadi satu region. Nah, masih inget pokoknya dulu itu. Tapi emang waktu itu paling banyak. Karena 3 kota itu sih. Kalau 3 kota ya benar. Dan kaum buruh. Kalau nggak ada lu nggak rame. Bukan Om, kan udah biasa demo tuh. Iya. Udah kompak duluan, udah nggak usah pakai komando. Tapi nggak dapat nasi bungkus kan? Enggak, dapetnya dulu soto apa? Soto Sotonya Bogor. Bimbi. Jadi Itu dapetnya sotonya Bimbi tuh. Soto Betawi, soto Bogor. Soto Bogor. jadi Bogor tuh pelampiasan dapetnya. pelampiasan demo 2012 yang masuk ke tol, itu di komunitas, jadi gitu. Jadi gua bendera BCK tuh anggapnya SPM gitu kan. Jadi Ayo Mas, lagi ya. Nah, habis itu berjalan di 2000 berapa 16 ya kalau nggak salah.
2016 kita nyatain sikap untuk independen kan Om. Nah kebetulan yang emang di masa panasnya itu karena ketua nasional itu dulu kan ada di Karawang Om. Jadi beliau memang tetap menjabat dan kita ini mau gimana nih kita di Karawang, apakah BCK ini akan tetap ada atau nggak ada? Kita ngadain meet up kecil-kecilan, cuman dulu itu yang masih teringat itu kata-kata dari founder Karawang, Bung Jangkrik. Jadi kan kita itu setiap ngambil keputusan pasti musyawarah mufakat kan Om. Suara terbanyak di BCK ini nggak ada ketua. Nggak ada ketua. Suara terbanyak diambil kan. Saya itu salah satu orang yang mungkin bisa dibilang bungkam dulu waktu itu, waktu pemilihan lu mau kemana nih? Itu salah satu saya mungkin yang bungkam dulu karena ya lu karena anak baru kemarin. Iya, anak baru kan. Tiba-tiba ada itu di mana? Takut salah gue kan. Posisi kan di sana rame ya, teman-teman juga. Habis itu Bung Jega itu cuma ngomong gini, mau berapapun, mau satu orang pun Karawang itu pasti gua. Dan meskipun cuma satu, BCK tetap ada karena Karawangnya ada. Nah pemikiran saya, wah ini aja orang yang bikin rumah nih BCK, dia mau tetap, masa gua yang dateng rumah udah megah mau kabur gitu aja kan. Habis itu saya nyatain sikap buat ikut ke BCK. Nah dari masa transisi itu ada sekitar 10 orang di BCK yang aktif itu, yang emang bener udah nyatain sikap kan, gue mau ikut BCK nih, enggak ke Cracker nih. Sekitar 10 orang berjalan lama-kelamaan itu udah hampir sekarang itu kalau di grup WhatsApp 80-90 ada lah. Cuman mungkin untuk yang aktif sekitar 50-an ada lah. Berarti dengan kata-kata itu lu menentukan sikap, jadi emang apa lu makanya tetap bertahan di sini. Iya. Dengan gara-gara omongan itu. Ya Bung JK sama Isa Smith dulu itu yang bilang kayak gitu. Sampai bikin status tuh Smith. Sampai bikin status tuh Smith itu dulu. Makanya kita berusaha buat tetap ngejaga rumah ini gitu. Terus sekarang gimana, apa aja kegiatannya? Kalau untuk kegiatan sendiri alhamdulillah ya untuk BCK bulanan itu ada sosialnya Om. Ya. Yang pertama kalau masalah rutin kita ada Kopdargab. Tujuannya kan kita 3 region nih, Kopdar aja beda-beda. Biar kalau ketemu tuh Bekasi sama Karawang, ini siapa ya kok pakai UDI BCK, kok gua gak kenal. Itu tujuan kita ada Kopdargab, diadain lah rutin itu tuh. Itu bukannya dari dulu? Dulu sempet ini dulu padam dulu Om. Ya masa transisi panas itu. Kalau dulu Om, mungkin Kopdargab buatnya nggak ada. Kalau sekarang kan Bekasi Cikarang Karawang tuh ada jadi tuan rumah Om. Kalau dulu kan enggak, ya. Kalau sekarang spontan. tuan rumah. Jadi oh sekarang bagian Bekasi. Arisan dong. Ya. Jadi biar ngelatih juga, kayak tadi kan regenerasi tujuannya. Saling mengenal. Iya, saling mengenal, terus ngelatih yang baru-baru juga buat jadi panitia lah. Jadi kayak mode training buat jadi panitia Hanif Nintam nih gitu. Kan kelihatan tuh di situ muncul. Terus sekarang nih kan lu udah ibaratnya kayak acara ini gue lihat sesepuh. Nah, ada nggak mulai dari lu pada satu-satu apa perasaan lu melihat BCK ternyata nih udah mau 10 tahun lu, ya kan? Udah besar sebegini. Terus dulu lu bakalan nyangka nggak seperti ini? Mulai dari lu gimana? Apa perasaan lu melihat ini komunitas bisa berdiri sampai sekarang, bisa solid, bisa gini, itu apa kesan lo lah sekarang? Sebenarnya sih nggak nyangka ya Om bisa sebesar ini ya, malah hampir bisa ratusan member gitu kan ya. Yang dulu kita cuman ya sekitar 9 orangan lah, masing-masing dari Bekasi aja cuman 2 gitu kan. Ya bener sama sedih banget, dia lagi. Kalau kopdar ya mau di Cikarang mau di apa ya orangnya itu lagi. Untung belum ada WA. Kalau ada WA, dulu mah zaman video call aja kita nggak usah ini. Kopdar online ya. Iya online, zoom aja. Kopdar streaming lah. Terus nggak nyangka banget itu bisa sebesar ini. Ya, dulu kita mau jalan aja ya harus nunggu libur dulu sama kan. Contohnya ya waktu kita mau ke Jatiluhur itu, kita nunggu libur siapa? Kalau salah satu kita ada yang masuk, nggak jadi Om. Iya. Karena cuma itu doang orangnya. LOL dong. Lagi. Karena kita buru. Susah waktunya. Tapi buru solid. Nah, Terus solid Om. Kalau buru mah. Biar Terus UMR naik. Gimana? Kalau gue pribadi nggak nyangka, Bangga dong. excited bangga lah. Iya dong. Dari kita cuma nggak ya 9-10 motor, sekarang mungkin ya, bukan mungkin sih emang pasti
Gua nggak kenal satu-satu. Udah ratusan. Merinding gua asli ngomongin karena apa? Karena saking hantunya dia. bandot, paling bandel. Kalau dia suka ada yang lendotin om. Saking senengnya, wah ternyata memang dari rumah sederhana isinya ya orang-orang hebat yang mau mempertahankan rumah ini gitu. Tapi emang BCK tuh dari dulu ya, awal gue lihat mulai emang militannya itu. Gue salut sama militan, lo mau susah, mau jalan, mau ada duit, kagak ada duit, nanti jalan dari dulu, nanti pasti ada yang di bensin, ada yang di apa. Tuh hebatnya gitu ya kan. Orang mikir orang kan banyak mikir mau jalan inilah. Kalau BCK mah kagak, jalan aja udah. Ya yang dilihat di lapangan juga gitu om. Masanya ada teman ngajak nih yang baru-baru juga. Masa iya gua makan lu nggak makan gitu. Nah iya itu. Ya, rasa kekeluargaannya itu lebih kental daripada memikirkan kayak ada komunitas ya isinya main bagus-bagusan motor. Abis itu yang ini nggak ganti ini dicengin. Kalau ini mah kita guyup bareng, keluarga bareng, ngobrolinnya yang aneh, bukan masalah motor. Emang kita anak motor, tapi kita ngomonginnya yang lain, mulai dari apa gitu. Kita ngomongin facial juga kok. Oh iya. Sampai tuh dulu kita ke Bandung ada jatuh satu, harus ada yang lagi jatuh. Harus ada lagi. Jatuh 1, 2, 3 baru. Yang pertama Aib, udah pasti ya. Aib. Tapi jalannya lebih pelan ya. Buat yang nggak tahu Aib nih orangnya di sini nih di atas nih. Yang kedua gue jatuh. Mungkin emang udah ditakdir kali ya. Satu jatuh harus minimal ada yang wakilin lah jatuh. Jadi itu perwakilan jatuh ya. Dari B jatuh, dari C jatuh, dari K jatuh. Nggak tahu itu mitos apa gimana. Semenjak itu ya gue bangga sama lu pada. Yang Cirata ya? Cirata. Iya gue datang, lu panggilin gua ke sono habis itu gue seruk depan gua, tapi sembuh tuh semenjak lihat paha. Iya. Aib tuh kelakuan. Terus ada pesan-pesan nggak buat kan ini tongkat estafet nih buat Mas. Nah, lo harus dengerin nih para ibaratnya sesepuh. Nah, sesepuh ini dari tahun A sampai tahun B udah membawa nama baik BCK, udah membesarkan BCK. Nah, mungkin lo pada sesepuh ini mau nitipin pesan ke depannya BCK harus gimana, harus makin solid apa pesannya? Pesan gue sih tetap yang pertama ya agama ya Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan baru hobi ya. Jadi diri sendiri dalam komunitas, terus sama. Gak perlu kuantitas lah, yang penting kualitas dan loyalitas. Lo Jack? Mungkin pengalaman yang di lapangannya om ya. Nah, saya juga alhamdulillah masih bisa ngikutin sampai sekarang. Itu buat kan ada juga kadang member yang suka ngerasa minder karena udah nggak punya motor ya, ya kan. Lakukan apa yang kalian mampu aja. Selama kalian masih nganggap BCK itu keluarga kalian, jangan sungkan untuk datang, jangan sungkan untuk bersilaturahmi. Iya. Terus untuk berkendara juga buat teman-teman yang mungkin anak-anak baru sekarang ya. Nah, betul. Hargain, jiwa muda. Hargai pengendara lain itu. Jangan mentang-mentang kita banyak ratusan. Wah, nanti itu membawa image BCK itu jadi jelek gitu. Karena dulu pendahulu lo walaupun gimana mereka ya tetap sopan. Iya. Man. Ya yang penting tetap jaga kesederhanaan aja om lah. Ya. Karena kan dari dulu juga BCK mah sederhana. Dari passion motornya juga kan biasa-biasa aja. Ya kalau niat mah mungkin pada bagus-bagus semua kali ya. Niatnya kan iya kan. Yang mampu ya mampu, yang enggak ya enggak usah gitu, enggak apa-apa. Ya kalau niat gitu kan namanya buru. Intinya tidak memaksakan lah. Motor itu bukan patokan. Ya, yang penting lu rasa memiliki rasa kekeluargaan lu di BCK, ya lu member. Nah. Jadi guyup lah. Jadi walaupun orang baru mau gabung BCK, wah motor gue standar. Jangan takut. Gak usah minder. Lo gimana? Semuanya. Dari gue? Ya. Yang gue rasain sih di BCK ya dari masuk keluarganya sih. Nah ini yang harus selalu dijaga gitu. Yang benar-benar harus dijaga. Jadi ibaratnya kita susah apapun, kita masih punya keluarga loh di sini. Kita di perantauan. Kalau ada masalah, ya udah ada nih teman-teman yang bisa bantuin kan di BCK gitu. Dan
ya tadi menyambung yang tadi apa namanya 4 pilar BCK itu juga harus tetap dijaga. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, baru hobi. Ya mungkin pasang surut adalah ya dari apa namanya member yang tadinya banyak, dulu malah sempat sekarang habis ya Man ya. Bis. 2015 Pak ya kalau nggak salah. Enggak. Tinggal 10 orang tuh pernah. Ya kopdarnya itu aja tuh sampai dulu kopdar nggak hujan, ya udah nggak usah gitu kan. Sampai kayak gitu tuh dulu pas masih di Patung Kuda. Ya, paling itu sih Om, tetap jaga kekeluargaan. Terus ya dua Gue ya. kalau lu kan masih incas lu Makasih. Iya, Kalau masih kita bujang. sih kita aja pesannya buat semua member BCK. Di BCK emang nggak ada peraturan, tapi kita harus tahu aturan. Intinya bahasa kasar, jaga nama baik BCK dimanapun kita berada. Karena kalau bahasa kasar ada peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang nama BCK jelek. Ya, Itu aja. betul. Oke, buat yang para regenerasi lah, mungkin gue juga masih incas. Jangan takut founder nggak ada ataupun kita semua di sini para sesepuh itu bukan nggak peduli sama kalian. Kita masih peduli, kita masih care sama kalian. Cuman kita emang sudah mengurangi aja karena ya itu semuanya baik lagi kita punya kesibukan masing-masing. Kita punya, ya bukan kita nggak peduli, kita masih ada. Buat kalian kita masih ada. Jadi nggak usah takut nyariin senior mana, sesepuh mana, founder mana, nggak usah takut. Kita masih ada di belakang kalian. Ketika kalian ada masalah sama siapapun, kita pasti backup dari belakang. Jadi nggak usah takut ada masalah apapun. Ya bukan cari masalah ya, tapi ketika kalian punya problem di luar ataupun masalah komunitas sendiri, kita pasti ada. Kita pasti tahu dan kita akan tahu. Cuman pesan gua kadang-kadang gini ya, kalau orang di komunitas itu ya apalagi jiwa muda nih, kadang-kadang dia apa ya terlalu show off. Nah, kita biasa-biasa aja, nggak perlu kita show off, nggak perlu, biar orang menilai sendiri lah. Kadang-kadang ada anak BCK lebih de BCK dari yang founder-foundernya. jadi apa ya? Itu kayak agama, ya kan? Ya. Kita tuh zaman 2000 udah 2021. Kita nggak usah nyari perbedaan, kita nyari persamaannya aja, ya kan? Lo mau komunitas apa di bawah payung apa, di bawah bendera apa, di bendera apa, kita tuh sama sih, kita tuh satu hobi, supermoto. Kenapa orang trail, anak adventure bisa bersatu, kenapa supermoto enggak gitu? Karena dengan kita baik dengan orang, pasti ada orang akan ada manfaatnya suatu hari buat kita, enggak sekarang, besok atau apa. Kita member, kita punya ibaratnya anak BCK ini punya ini jalan ke sana, nanti pasti dibantu mereka. Ketika mereka kesini kita bisa bantu juga. Nah itu pesan gue juga buat anak-anak BCK nih, gue bukannya ngatur, cuman gue ngasih pencerahan lah intinya. Jangan terlalu arogan, jangan terlalu, ini komunitas, lu nggak dapet duit dari sini, lu nggak dapet di ini, nggak dapet, lu nggak dapet gaji, cuman ini satu hobi, cuman ini naungan keluarga lu menambah persaudaraan di sini gitu intinya. Hobi satu, habis itu identitas kita punya komunitas, kita ada yang komunitas yang kita banggakan, tapi tidak boleh langsung terlalu apa ya, dikit-dikit ini dikit-dikit itu. Ini buatnya kan jiwa muda ini dikit-dikit menggelora karena ya benar yang itu bilang, satu nila apa tinta ini rusak semua gitu. Karena untuk membesarkan itu susah, tapi menjaga itu nama baik itu susah. Kalau untuk menghancurkan lu sebentar juga selesai udah. Tapi ingat, yang lo bawa ini nama besar ribuan member, ibarat ribuan atau ratusan member. Dan lo lihatlah mereka ini dulu berjuang mulai dari 1, 2 ya kan, korban ya waktu untuk keluarga, mungkin uang, ini untuk membesarkan. Nah ini titipkan tongkat estafet malu mas ya, member-member ya, lihat di sini gitu. Ya, jangan yang aneh-aneh. Nah, itu kalau yang tadi masalah sejarah, emang sejarah emang tidak bisa dilupakan, tapi emang itu realitas sejarahnya. Kita dengan sekarang BCK dengan Cracker dengan apa tidak ada masalah. Amalga pun juga nggak ada sama sekali. Dan gue ini juga walaupun gue gini-gini brengsek gini, gue ya penasehat pembina Cracker, tapi gue nggak ada masalah.
janganlah urusan hobi dibikin kayak politik, kayak kepentingan apapun. Ini hobi, just hobi. Lu nggak dapat duit nggak apa-apa. Lu berantem nggak ada gunanya. Lu kalau nyari musuh gampang, tapi nyari saudara itu susah. Nah, ya ini ditunjukin WCK sampai sekarang 10 tahun tetap eksis. Kalau udah lihat mulai founder-foundernya mungkin ada yang nggak datang, mulai dari AF, Iwan, habis itu Agus, Bento, Arianto, Art pulang ya tadi ya. Nah, yaudah. Ini pesen-pesennya buat para founder yang belum pernah kenal, belum pernah tahu, mungkin dengan channel ini lo akan bisa tahu sejarah BCK. Tuh siapa aja, besok lo kalau ketemu mereka jangan sombong lo. Ditubruk aja. Iya. Dia nggak minta dihormatin, cuma pengen siap. Ya. Tapi minder om kalau dibilang pondor-pondor gitu ah. Sesepuh. Enggak. Kita lebih dulu aja mainnya. Sama Sama aja. Nah ya itu juga bedanya BCK mungkin sama yang lain. Saya beli baru nggak mau. Yang bertahan sampai sekarang itu jujur aja, orang-orang nggak gila hormat. Itu Makanya saya sering nih berantem sama Adi. Tapi acara itu nih sesepuh. Itu dia doang om. Itu berarti patut diluruskan. Nah, dilurusin nih ya. Makanya kenapa dibilang sesepuh tuh lebih hadir lebih awal aja. Hadir lebih awal. Makanya dibilangnya sesepuh gitu. Mungkin dengan ini apa ya, tujuannya sih bukan bahasa yang gampang dicerna gitu ya. Bahasa gampang yang tahu. Sungkan kalau saya panggil pondor kalau Ya udah bosku, jangan lupa subscribe, like, share di channel. Ayo gas.